kemarin dari Hong Kong, bikin people power. Jadi Itu mending banyak. teman-teman buruh migran di Hong Kong, kemarin di Victoria Park itu, kita kumpulin bikin people power, mendukung Pak Ganjar. Oh iya. Seru kan? Seru lah. Banyak, ada 1.000 orang lebih loh. 1.000 ya? 1.000. Kan sama di Solo katanya bikin Solo ada? people power, nggak tahu. Oh yang itu, mau ngacak-ngacak itu ya? Iya, ada spanduknya diturunin sama Mas Gibran. Itu ironisnya. Kenapa? Itu dilaporkan Sama mahasiswa Pancasila. Aliansi mahasiswa Pancasila atau macam kayak gitu. Dilaporkan ke Polda Jabar. ke Polda. Kenapa? Itu kan dianggap mengancam. Oh iya. Ancaman, Ya, intimidasi. kalau people power mau meruntuhkan atau mau menumbangkan pemerintah ya kudeta itu. Intimidasi ya. Ancaman. Menurunkan. Malah itu bertambah. Apa? Dengan BEM. Yang ngelaporin juga? Enggak, tapi BEM UI maksudnya sesudah orang-orang itu muncul BEM UI mau turun baik-baik apa mau berdarah-darah gitu. BEM UI? Iya, BEM UI juga menjadi masalah. Itu dia berpikir bahwa politik itu kayak hari raya kurban. Loh iya. Saya kira itu menjelekkan nama UI lah. Ya, jenengan sebagai alumni. Menjelekkan nama UI lah gitu. Iya. Itu gimana sih Kang? Kan gini ya, kondisi kita nih lagi adem-adem aja. Teman-teman yang dagang pisang goreng ya dagangannya laku, itu ada. Enak, suasananya adem. Terus tiba-tiba ada BEM UI anak yang entah dari mana. Oh, ketularan orang tua-tua. Ketularan? Ya kira-kira kan itu kan virus. Virus itu bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Apalagi itu virus penegakan hukum, gitu. Sebutannya. UI itu kan di Depok, ngeberesin Depok aja nggak bisa. Itu PKS itu. Depok aja berantakan kayak gitu, nggak bisa diberes-beres kok. Itu yang keren itu mau berdarah-darah atau mau apa gitu. Lah yang bisa bikin darah itu siapa? Darah apa? Nah itu dia. Nah itu Bung, bukan ini kan itu sudah lewat itu sebagai berita ya. Yang baru bahwa yang sudah menjadi berita 2 minggu lalu itu, yang baru sekarang ini itu people power menjadi urusan polisi. People power? Menjadi urusan polisi sekarang. Yang ditangkap people-nya atau? Powernya. Yang mau diusut tuh yang mana? People-nya ada nggak, Kang? People-nya ada nggak? Lah itu karena Bung, yang paling pokok itu kan provoking. Provoking yang negatif gitu. Kalau provoking yang politik yang bagus itu biasanya langgam penulisan buku ya. Penulisan teori, penulisan seni apa itu, ini provoking itu bagus. Ya. Kalau ini kan, kalau untuk Pak Amin itu sambungan dari peristiwa yang dulu udah lampau. Itu kan dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Wah itu menggerakkan orang kan itu. Yang tahun berapa? 98 itu? Oh bukan, zaman Pak Jokowi barangkali ya, belum berakhirnya term pertama. Belum berakhir 5 tahun pertama, itu kan juga ada ancaman sejenis itu. Lalu ada yang melaporkan ke Polda, Polda Metro. Dan itu Pak Amin menggunakan pengaruh, kekuatan,
lawyernya aja banyak sekali. Dan ada kekuatan kadrun itu supaya begini dan begitu. Tapi waktu dipanggil beneran, Pak Amin komentarnya itu keren, Bung. Apa tuh? Wah, ini bapak-bapak ini profesional gitu. Tadinya menganggap berprasangka buruk, Polda itu tidak akan profesional, akan begini. Ini kepanjangan tangan kekuasaan untuk menghantam orang-orang yang tidak pro pada kekuasaan macam gitu kan. Tapi waktu di sana disambut oleh Polda dan yang mewawancara beliau itu profesional dan ada gudeg. Makan gudeg dia di Makan gudeg. Di Polda. Langsung profesional. Oh. Begitu gudeg ada, bapak-bapak ini profesional. Sebelumnya itu wah negatif. Tapi setelah ada gudeg, Bung, wah bapak-bapak ini profesional di sini gitu ya. Itu people dinner. Itu aduh itu. Papa itu. Bukan people. Nah, ya. Nah, sekarang kenapa dia teriak-teriak people power lagi, Pak Amin, Pak Mudrik Sangidu dan lain-lain itu hobi banget. Kita nggak tahu poinnya apa. Kan nggak ada suatu move dari pemerintah. Move apa? Dibiarkan gitu aja. Bukan, ada move apa yang tidak menyenangkan hati mereka. Kan mereka itu nggak berbahagia itu. Oh iya. Selalu nggak bahagia. Pak Amin kan masalahnya itu jarang bahagia. Kan sudah lama sekali dia jarang bahagia. Mengideologisasikan kebencian dan kedengkian. Itu jadi ideologi. Iya, diideologisasikan lah. Kalau itu berhenti pada tingkat pribadi, mungkin ada bosan ya pribadi ya sudah aku nggak seneng Jokowi. Tapi kan nggak seneng terus menerus itu. Itu nggak begitu. Ini terus menerus, nggak ada masalah ya people power. Iya. Ada masalah itu people power. Kalau ada itu begitu, Bung. Pak Amin tuh beberapa kali kayak gitu juga. Ketika dulu ada kasus yang orang FPI itu mati ditembak karena ngelawan polisi. Oh, yang tempo hari. Iya, Pak Amin bilang, wah kita akan bawa bukti. Akan menggugat Pak Jokowi. Kemudian diterima oleh Presiden. Datang, kata Pak Jokowi, ya sudah kalau ada buktinya, mangga. Tolong diserahkan buktinya biar diproses. Nggak ada. Jadi, tapi yang keren nih kemarin ini, Bung. Yang keren. Saya ini difitnah. Oh iya. Didengki. Dimaki-maki oleh netizen. Saya dianggap durno. Malah ada sengkuni. Saya ini dianggap munafik. Dianggap pengkhianat gitu. Mengeluh. Keluh itu aku lihat, Bung. Nah, ini mengeluh kan Pak Amin mengeluh karena dianggap munafik oleh netizen. Pengkhianat oleh netizen. Oh, netizen. Netizen itu people loh. Itu people yang bukan kawannya. Kan gitu. People itu kan banyak, Bung. Jadi ya, aku juga kasihan lah ya. Sampai beli sebenarnya mengeluh itu. Iya. Mengeluh. Nah, tapi kalau kita telusur, netizen itu siapa tuh ya? Ya people, kayak kita ini semua masyarakat. Iya, tapi maksudku kenapa kok sampai gitu ya? Iya. Kan Bang Amin kan nggak mau begitu. Iya. Tapi kalau pakai logikanya netizen itu juga luka hatinya. Ya ditunggangi. Luka. Oh enggak, yang netizen ini musuhnya dia, yang enggak pro sama, enggak bisa ditunggangi itu, dipegang aja lari. Iya. Didekati aja enggak bisa dekat. Sebagai people kan ditunggangi, kalaupun kita enggak setuju. People-nya dia lain lagi. Itu mungkin ya kayak people-nya Pak Amin kan dalam survei elektabilitasnya 0,1 sekarang. Lah itu umat itu kan. People sama dengan umat.
umat, ya, ya kan? umatnya ya, Baru 0,1 ya, kan? ya orang-orang yang itu aja, Iya. yang mengideologisasikan kebencian. Oh. Itu, Presiden Jokowi itu kan nggak usah dijatuhkan, nggak usah diturunkan itu. Iya. Kayak bendera aja diturunkan. Iya. Iya, nanti juga turun sendiri kok. Iya. Bayangin Kang, kalau people-nya Pak Amin, artinya umatnya yang sekarang mendukung Pak Amin kan pasti kemungkinan besar mendukung Partai Umat kan? Iya, Nah, kira-kira. Itu 0,1. Kalau jumlah pemilih kita 180.000, berarti cuma 180 juta. Ya 0,1 kan cuma 180.000. Banyakan people jenengan yang itu sekarang yang nonton. Banyakan people jenengan. Iya. Itu sekarang, Bung. Kalau nanti pemilu turun lagi. Turun lagi. 0,01. Karena frustrasi toh. Pak Jokowi suruh turun kok nggak turun, ya sudah aku aja yang turun gitu. Hasil pemilu kita aja yang turun, ya apa-apa gitu. Jadi Bung, menurut saya itu netizen itu ya keliru lah. Orang udah tua toh. Iya, kasihan. Ya jangan di turno-turnokan, jangan disembunyi-sembunyikan itu. Iya. Harusnya apa? Ya aku gini, Arjuna kan nggak mungkin gagah. Bima nggak mungkin. Kecilian. Iya. Harusnya apa dong? Julukan. Tapi begini Bung, sebenarnya anggaplah netizen itu orang muda-muda, kaum muda. Kaum muda yang bagian dari 85% pendukung Pak Jokowi yang merasa sudah puas dengan kinerja beliau, dengan komitmen kenegaraan beliau. Kan keren Bung, bukan hanya soal kinerja, komitmen. Komitmen kenegaraan ya. Iya, itu yang penting. Komitmen itu melibatkan kadrun tidak boleh lagi terlampau nyinyir, terlampau apa segala rupa. Bukan persoalan hukum, ini bukan persoalan demokrasi. Kalau kita mau dirobohkan, negara mau dirobohkan, kan yang mau ngerobohkan itu yang dirobohkan. Iya. Ya, dia mau ngerobohkan, ya kita robohkan lah. Ya udah begitu. Nah itu Amin bela. Itu Bang Surya Paloh, wah fight Pak Surya Paloh. Iya. Fight, ayo kita terus. Fight. Apa yang mau di fight? Itu orang kasusnya korupsi. Korupsi. Barangkali, ayo terus korupsi, jangan takut gitu kali gitu. Neng aku minta. Ya bisa juga kan? Kan dalam arti itu beliau kan jadinya tidak anti korupsi. Oh enggak. Melainkan malah membela koruptor. Jadi kalau korupsi ketahuan ditangkap, kita harus ngelawan yang nangkap. Itu kan malah ngelawan, diajak ngelawan. Iya. Lah itu kan ingin merobohkan negara toh. Lah ya memang people power kan buat itu. Nah, itu yang nggak bakal terjadi. Yang bisa mungkin terjadi yang negara diwakili oleh kepolisian atau penegak hukum pada umumnya. Lawan. Disuruh lawan. Artinya suruh geger-gegeran gitu ya. Geger gimana Bung? Ya kita lama-lama paham lah itu kalau netizen itu ya. Kalau netizen tuh ngamuk. Amin Rais itu istilahnya people power. Kalau novel Mbak Mukmin istilahnya reuni 212 kan sama kan? Reuni people power itu sebetulnya satu kategorisasi kegiatan yang sama kan? Itu satu novel. Belum satu drama. Kenapa ya? Iya. Novel. Iya. Ya janganlah, kasihan lah. Iya. Nah, novel itu udah tua apa ya? Enggak, belum, masih muda. Kok nggak ada Kiki? Ya kan itu kan style kan. Ada orang yang masih Oh, dicoplok gitu biar kelihatan anu gitu ya. Dia mau jadi capres dulu itu. Cawapres. Cawapres. Iya. Itu kan dia masih deg-degan. Sekarang kan Pak Anies belum menentukan pendampingnya cawapres. Mungkin ini ada yang peluang. mungkin dia yang cocok lah. Digadang-gadang untuk people power itu.
Ya, itu pasti ikut. pasti kan pemilihnya katanya 212 itu pesertanya 150 miliar juta. bulan miliar, enggak ya? Kalau didampingi sama Pak Anies, atau sebaliknya misalnya novelnya diangkat jadi capres, Pak Aniesnya cawapres, nah itu mungkin peluang menangnya lebih besar. Mungkin 1 miliar itu. Dengan warga negara mana-mana itu. Iya, warga negara dari mana-mana bisa ikutan. Mungkin Hong Kong ikut milih itu. Ikut milih Ganjar ya toh. Biar aja ya kalau gitu, biar aja. Tapi itulah Bung. Apa orang-orang ini nggak belajar dari pengalaman ya? Apa tuh? Nah ya bolak-balik people. Tapi nggak ada realisasi toh. Dan itu mustahil ada toh. Oh ya sama kan logikanya Pak Amin, Pak Mudrik itu sama seperti logikanya Ketua BEM UI. Mudrik ikut-ikut itu. Ya Ketua BEM UI kayak gitu, mau turun baik-baik atau berdarah-darah itu kan. Si Nenggol itu? Iya, anak BEM UI itu. Bukan yang siapa? Kan ada Nenggol. Oh, enggak. Senggolan. Enggak hafal aku siapa itu. Nah ya itu mesti ikut. Pokoknya orang-orang yang agak nganggur. Agak nganggur atau nganggur mutlak. Itu kalau ada kata people power merasa terpanggil itu. Berasa ada kegiatan. Wah, ada kegiatan people power. Wah, people power. People ki opo ya, people power. Wah, jadi begitu Bung, sampai di durno-durnokan. Ya karena ya salahnya sendiri. Terus ada loh sampai bilang bau tanah segala rupa. Pak Amin? Iyalah, di bau-bau tanah kan gitu. Sebenarnya kan Pak Amin punya anak itu. Ada. Loh, ya anaknya itu yang suruh. Apa? Pak, mbok jangan people power gitu. Misalnya anaknya, masa dia nggak mau denger itu? Iya, dan Bapak kan sudah tidak punya power dan tidak punya people. Gitu kan? Sudah tua. Iya. Nggak punya power karena nggak punya kekuasaan, nggak punya people juga. Jadi people power tuh apa gitu loh. Nggak ditambah itu. Kasihan Pak Jokowi lah Pak, gitu kan. Sama-sama Solo gitu. Iya. Tapi Pak Jokowi ini yang keren, Bung. Pak Jokowi pasti protes ini. Apa tuh? Ya anak-anak yang laporin itu. Oh iya. Oh ya jangan dilaporin lah. Bilang people power aja kok dilapor kayak gitu Pak Jokowi kira-kira. Semata-mata cuma ngomong. Oh iya. Ngomong toh itu. Ngomong juga nggak ada realisasinya. Yang seru tuh biar. Sebetulnya kan kalau kita pelajari sejarah, people power itu terjadi karena ada protes masyarakat, kesadaran, lalu mereka protes rame-rame seperti 98, 65 kan, masyarakat. Sekarang nggak, people power ada undangan. Undangan itu ya, kayak kenduri. Kenduri ya. Ayo kita gerakan people power tanggal sekian. Tanggal sekian. Daftar. 1. Nama. Sampai 5, Bung. Panca power. Nah, itu seru kan. People power tuh kayak kenduri ya, kayak ulang tahun. Tidak spontanitas. Nah. Tidak ada letupan hawa nafsu, kemarahan, kejengkelan. Karena pemerintahnya menjengkelkan. Mungkin masyarakat lagi makan pecel di pinggir jalan. Wah, people power yuk. Makan dulu. Ngobrol kita gitu. Woi, sing keren itu kalau Pak Jokowi mendaftar itu. Gitu kan? Tadi sudah ada 1 nama sampai 5 kan? Mungkin Pak Jokowi aku tak melu sisan. Aku angkot 6 gitu tulisan Joko Widodo. 5, 6 beliau. Ngapain ini Pak? People power ya? Gitu. Kenapa Pak Presiden yang ikut? Masa Aki Amin? Iya. Gitu. Tapi itu ya Bung, kemarahan netizen ini. Ini Pak Jokowi sudahlah. Ya Pak Jokowi pasti nggak nganggap kan. Aku nunggu wong tentrem wis rasa masalah. Piye to ki tanggaku ki. Nanti aku ini akan turun, sudah ndak lama-lama lagi kan turun gitu kan. Sesuai konstitusi. Aku goyah-goyah. Itu tapi kalau Pak Jokowi itu nggak marah, jadi menyebut ya Pak Amin. Tapi kalau Pak Harto,
Pak Harto. Kawannya Pak Mur. Kalau ada masalah dia manggil sekretaris negara. Seknek gitu. Seknek. Itu siapa itu? Solo itu. Yang rais itu gitu. Oh gitu. Saking nggak mau nyebut. Nggak mau nyebut namanya. Siapa itu? Yang rais itu. Oh, maksud Bapak Presiden Amin Rais gitu. Oh ya kuwi gitu. Pak Harto saking sebel. Sholat Pak Harto ikut sholat. Oh iya. Amin gitu orang banyak kan. Beliau nggak mau. Nggak, saking sebelnya. Iya. Iya benar. Nggak mau bilang amin gitu. Iya. Cocok. Nah ini himpunan ya Bung. Dari koleksi selected collection of Amin Rais Politics. Ya gitu satu. Nggak mau Pak Harto. Siapa itu Rais itu? Ya gitu. Kalau lucu itu. Ini sebetulnya kan mereka itu Pak Amin itu nggak punya cara lain dalam berpolitik selain cara itu, cara riot ya, cara apa? Rusuh gitu loh. Menjatuhkan, intinya itu menjatuhkan. Karena beliau itu kan mikir, wong aku jadi ketua MPR itu udah lama berhenti kok, ini udah ndak berhenti gitu kan? Iya. Ya sirik lah. Ya sirik. Kan enak Bung pejabat itu. Iya. Macet. Ada yang terus jadi nggak macet, tidak? Ya enak. Mungkin di situ Bung ada privilege. Lah profesor nggak punya privilege. Oh iya. Malah masih disuruh ngajar. Mungkin sekarang udah nggak ngajar kali ya, tak? Yang kayak begitu Bung. Jadi, mengajar people power itu beliau. Mata kuliahnya people power kira-kira. Jadi dia nggak mata kuliah khusus itu? People power. FISIP itu? Iya. Mata kuliahnya people power. Kuliahnya people power gitu. Ada gitu kan. Keren itu. Jarang itu. Mata kuliah people power. Indonesian politics and Indonesian politics and people resistance. Wah, gitu. Keren, bisa jadi disertasi itu. Bisa. Ketika 5 disertasi kan 5 anggota itu tadi udah. Oh, jadi 5 doktor itu, 5 PhD itu. Masing-masing dapat 1 PhD. Tapi ya lulus ya nggak ada kerjaannya itu. Ya people power lagi. Tuh kayak begitu, Bu. Jadi ini beginilah ya. Yang barang menarik kalau itu didirikan di atas suatu persoalan dasar secara nasional. Itu menarik. Nah, ini enggak ada apa-apa. Adem 85% rakyat, persen. 85% rakyat seneng sama pemerintah. Sebetulnya people power itu dasarnya nggak bersyukur kali ya. Kita lagi adem, makan ada, nggak kurang-kurang juga kita. Sebagian besar masyarakat ya udah bisa makan hari-hari gitu loh. Normal kan pembangunan masih proses terus. Mungkin karena intinya itu kali. Ya karena juga banyak langkah ya buntu, Bung. Lumrah. Ya. Supaya people power-kan dari sono, diridhoi, pulang nggak ada people power. Ke Mekah lagi, kok pulang? Kok aman? Bayangannya kan pulang dari Mekah itu sini udah rame gitu. Jeledor, tembak-tembakan gitu. Tapi kalau naik haji atau umroh, cita-citanya supaya rakyat itu pating jeledor gitu. Supaya riot, supaya kekacauan gitu. Nah, itu dia akan senang kalau ada gitu. Nah ini kok nggak ada. Kalau dia suka kekacauan atau suka apa, kan bisa disalurkan secara positif. Nonton tinju misalnya. Orang berantem kan kacau tuh. Cuman 2 orang kalau tinju ya, bukan people itu. Iya, tapi kan menyalurkan hasrat
mukuli orang, agresivitas itu kan dia bisa nonton sabung ayam, tinju atau apalah. Itu sudah semua. Sampai puncaknya itu umroh itu tadi. Wis itu sampai ke puncaknya aman. Sudah puncak ini aman nih, piye ini? Dia pulang dari umroh naik taksi. Dia nanya supir taksi, pasti supir taksi ini nanti kalau diprovokasi, dia hidupnya susah akan people power. Mungkin bakar mobilnya. Bakar mobilnya. Kan bukan mobil dia juga ya. Dibakar terus dianya nggak pulang. Kepul. Gimana Pak nyupir? Alhamdulillah Pak, sekarang sudah bagus. Lu kok alhamdulillah. Panas hatinya itu. Panas banget itu. Dia provoking gitu. Ini pemerintah ini jangan goblok gitu kan. Pemerintahan ini goblok deh. Rungokno wae. Gitu kan didengerin gitu sama driver itu didengerin. Sing goblok iki sapa ya? Nah gitu ya. Sing goblok itu sapa? Kok sampean iki dengki apa ya, Pak? Dengki kok dilembagakan. Melembagakan kedengkian itu dan menjadikan ideologi. Ada nanti dalam kuliah itu ideologi kedengkian. Oh, nanti strategi melawan pemerintah. Kuliah kedua. Chapter kedua. Kuliah kedua. Iya. Setelah people power. Itu semester 1, semester 2-nya ngambil kuliah itu. Ideologi kedengkian. Oh, keren itu. Nanti pas lulus tuh SAR. Sarjana Amin Rais. bukan SIP, sarjana ilmu politik. Kalau dulu basisnya di masjid, masjidnya di Jogja itu Salman Bandung ya. Salman Bandung. Kalau di Jogja itu apa tuh di Gajah Mada itu? Basisnya dulu, basis perlawannya situ. Sekarang nggak begitu kedengar. Nggak begitu kedengar. Itu dulu ya, Pak Amin itu sebenarnya. Kalau ingin punya kerjaan terhormat, yaitu menjadi pemimpin umat. Ya iya sekarang kan didirikan Partai Umat. Kan enggak jelas. Kalau umat itu kan umat Muhammadiyah. Oke. Oh ya. Nah, kalau dia menjadi pimpinan di situ, meskipun tidak lagi menjadi ketua PP, ketua PP itu. Nah, tidak menjadi ketua PP tidak masalah, tapi tetap beliau masih menjadi junjungan seluruh Muhammadiyah dan tidak ikut politik praktis yang murah-murah begini, tapi ini politik rohani, membawa umat ke tingkat kesadaran rohaniah tertinggi. Dihormati orang, Bu, dihormati orang. Kalau ini malah dijuluki Sengkuni, dijuluki Durno panas, tapi beliau juga panas. Iya. Mestinya mawas. Kenapa orang bilang seperti itu? Mawas ke dalam, mawas diri. Nah, mestinya begitu. Kalau aku sampai di kata-katain gitu. Nah, karena beliau tidak berhenti dari situ, itu nanti kalau diulang lagi Durno lagi, Sengkuni lagi, pengkhianat lagi, sampai akhir masa kehidupan, bukan masa jabatan, karena nggak ada jabatannya. Akhir masa kehidupan, orang akan mencatat namanya dia sebagai Durno itu. Seperti sekarang udah dicatat itu Gus Dur. Anak-anak milenial yang nggak mengalami 98. Kan Pak Amin, kalau aku pernah ngalami kan tahu kan, Pak Amin dulu pernah berjasa kan pada saat 98 menumbangkan Orde Baru yang rejim itu. Kan anak-anak milenial sebagian besar nggak tahu. Yang dia tahu Pak Amin ya Durno. Ya kan? Oh itu ya malah yang dia tahu. Malah taunya itu ya. Iya, jadi kalau besok ditanya sama di Indonesia tuh pernah ada tokoh namanya Amin Rais, itu yang mana? Oh, yang Sengkuni itu ya. Sengkuni. Anak-anak milenial kan tahunya itu. Iya. Apa enggak merugikan? Iya, kasihan kan. Lah anaknya yang suruh menyelamatkan itu. Iya. Ini menjadi komitmen keluarga loh. Iya. Karena keluarga besar Muhammadiyah ya enggak ada yang mengingatkan. Mau mengingatkan malah dibentak kali kira-kira ya kan.
kamu ngapain? Iya. Begitu. Kamu nggak ngerti soal people power. Nggak ada people power sama apa itu? Yang kedua resistance. Iya. Wah, gue tahu dia. Ini aku ini sedang menyusun teks. Lu teks apa? Kuliah. Teks perkuliahan. Ternyata mahasiswanya Egi Ninggolan. Iya, Sahganda. Sahganda yo. Iya. Ganda itu jadinya. Ganda gitu ya. Sah. Sudah sah itu. Ya gitu. Itu paling menyambut itu. Yeah. Kalau ada kata people power, duluan. Amin. Iya, duluan ya. Amin. Gitu. People power, amin gitu. Maksudnya amin sebenarnya, tapi amin. Balik, wah itu. Jadi kita tinggal nunggu aja nanti. Mudah-mudahan benar-benar ada mata kuliah baru nanti di fakultas-fakultas FISIP di Indonesia itu. Tapi aku nggak ingin kuliah lo ya. Oh ya enggak, kita juga nggak ingin kuliah. Kita cuma mau dengerin apa sih yang dimaksud dengan people power. Karena selama ini nggak jelas kan apa yang dimaksud oleh Pak Amin tentang people power itu yang nggak jelas. Karena realitanya nggak ada. Jadi kan kita susah. Itu kan sama dengan omongannya Pak Anies. Dia ngomong apa gitu realitanya nggak ada gitu. Dia ngomong, wah nanti rumah DP 0% realitanya mana gitu. Kalau itu lain lagi. Iya. Anies itu sendiri tidak ada. Anies itu sendiri identik dengan yang tidak ada. Oke, nanti kita terusin lagi tuh ngomongnya biar seru. People power. People power. Pak Amin, terima kasih sudah mengajarkan kita people power.